Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi sama Sasa Harun di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Kangen gak sama saya? Hampir 2 minggu gak ketemu loh. Pak Nyoto, kangen gak sama saya? Tuh, perasaan saya 2 tahun. Kayaknya lama banget ketemu Sasa. Padahal baru 2 minggu ya. Padahal 2 minggu aja, berasa udah lama banget ya. Atau Iya. jangan-jangan Pak Nyoto senang nih saya gak ada nih? Enggak dong, Enggak dong. bilang merasa kehilangan ya? missing, missing you. Sehat Pak Nyoto? Selalu sehat dong. Gimana, ada rencana kah untuk liburan tahun baru dan juga Natal? Nggak boleh kemana-mana loh Pak. Iya, mau kemana ya saya ya? Ini PPKM level 3 akan digalakkan nanti tanggal 24 Desember. Jadi mau kemana Pak rencananya? Iya, tapi lagi pula memang sih kalau sekarang itu kan kondisinya hujan terus-menerus ya. Iya betul. Pada saat kondisi hujan terus-menerus, karena memang musim hujan, itu kan biasanya kondisi suhunya lebih dingin. Biasanya kita punya imunitas juga menurun. Akibatnya banyak orang yang musim hujan itu mudah terserang flu, radang tenggorokan dan sebagainya. Yang kita khawatirkan kan COVID-19 ini eksis lagi sebenarnya seperti itu sih. Ya paling enak kemana ya? Mana ya, di rumah Mau aja ke ya? puncak juga macet. Macet Kayaknya malah Sabtu Minggu. bisa kita tahun baru di jalan, bukannya di puncaknya ya. Ngeri kali kita. Udah di rumah aja lebih aman. Iya, Lagi pula kan PPKM level 3 akan digalakkan lagi. Mall juga 50%. Tapi tempat wisata bakalan dibuka sih. Ya begitulah kira-kira. Jadi gimana maunya tuh? Iya. Ya udah, sekarang gabung aja sama kita ya. Yuk, yang mau konsultasi seputar kesehatan silakan bareng sama Pak Nyoto sampai jam 4 sore. Boleh WhatsApp-nya kita tunggu di 081 511 103 103, 081 511 103 103. Kita ini masih termasuk generasi millennials ya. Generasi millennials ini Iya. adalah generasi yang tumbuh besar di era peralihan teknologi. Betul, Gitu. generasi smartphone. Nah itu dia di mana smartphone dan juga media sosial berkembang Berkembang. dengan pesat sampai-sampai ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa generasi milenial 11% lebih sering mengalami gangguan kesehatan dibandingkan generasi sebelumnya itu generasi X. Kok bisa ya? Ya, memang generasi X itu bukan milenial ya. Karena Masih ya? ada generasi X, Y, Z banyak kali ya generasi-generasi tersebut. Tapi pada prinsipnya memang generasi milenial itu ya yang generasi anak-anak zaman sekarang deh yang udah biasa pakai smartphone gitu ya. Udah biasa pakai main gamenya itu main bola bukan di lapangan tapi main di smartphone ya. Semua serba tersedia di smartphone ya. Jadi sangat dimanjakan sekali dengan teknologi digital. Akibatnya memang anak zaman milenial ini punya rentan penyakit diantaranya depresi, ya kan? Depresi itu sekarang itu kan kalau zaman dulu itu diomongin orang kan nggak ketahuan ya. Iya. Kalau zaman sekarang lebih ketahuan cepet. banget cepat ya kan, tiba-tiba ada di sosmed main bully-bulian ya kan. Akibatnya bisa mudah terkena penyakit psikosomatis, psikis ya. Jadi akibatnya anak zaman sekarang itu karena rentan dengan banyaknya banjir informasi termasuk semuanya serba sosial media ya kan, karena sosial media itu kan gak ketemu orang, jadi kadang-kadang ngejeplak sendok jidat juga nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi banyak yang depresi, kena penyakit psikotik atau psikis akibat dari mereka terpengaruh dengan sosmed, bahkan ada yang sampai Iya, betul, halusinasi ya. Iya. Udah nggak hidup di dunia nyata, hidupnya di dunia sosmed. Gitu. Hati-hati nih untuk generasi milenials ya. Kalau pengen hidupnya sehat, harus pintar-pintar menggunakan sosial media biar nggak depresi, biar nggak halu. Anda hidup di dunia nyata, say, bukan di dunia maya ya. Apalagi Maya Estianti, jangan hidupnya laki, say. Betul. Selain depresi, kira-kira apa lagi tuh Pak yang bisa mengganggu kesehatan untuk generasi milenial? Ya, diantaranya anak generasi milenial itu kan konsumsinya makanan siap saji ya. Konsumsi makanan siap saji itu rentan dengan natrium. Akibat rentan dengan natrium, mereka itu rentan sekali kena penyakit hipertensi. Oke. Ya kan? Coba kita lihat deh, makanan siap saji itu semuanya rentan dengan natrium ya. Nah, kalau natrium itu dikonsumsi kebanyakan akibatnya ya hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Belum lagi anak zaman sekarang juga konsumsi makanan itu banyak sekali mengandung gula. Iya. Ya kan?
Nah, gula ini menyebabkan penyakit, diantaranya adalah penyakit hiperaktif. Ya, hiperaktif itu seperti attention deficit hyperactive disorder. Ya kan? Jadi konsentrasinya nggak bisa, nggak kayak orang zaman dahulu lebih gampang konsentrasi. Orang zaman sekarang itu sulit berkonsentrasi karena kebanyakan konsumsi makanan yang mengandung gula. Oke. Gitu. Karena mungkin lagi trennya seperti itu dan yang lagi banyak disukai banyak orang, banyak anak-anak milenials ya makanan dan juga minuman manis ya mau nggak mau mereka ikutan tren ya Iya. udah deh dikonsumsi padahal mereka tahu bahayanya gula tapi cuek aja. Tapi jangan kayak gitulah ya. Nah, untuk Anda nih yang merasa dirinya kaum milenials mulai dari sekarang untuk menjaga pola hidup sehat, pola makan sehat, jaga kesehatan, jaga ya semua dijaga deh ya. Jaga apa lagi ya? Jaga gawang jangan. Emangnya main bola. Intinya Betul, dijaga betul. kesehatannya ya. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya. Untuk Anda yang mau tanya silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Sampai kelar nanti. Yang mau bertanya konsultasi seputar kesehatan atau mau tanya-tanya seputar Ziman boleh ya, langsung aja ditunggu loh di WhatsApp. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, pertanyaannya apa, atau kalau Anda punya riwayat kesehatan silakan biar lebih jelas lagi, biar lebih lengkap, dan Pak Nyoto biar lebih gampang menjawab pertanyaan dari Anda. 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Kita masih ngobrolin seputar penyakit yang rentan dialami oleh generasi milenials. Tadi sudah disampaikan pertama sama Pak Nyoto adalah depresi. Sering banget generasi milenials mengalami depresi karena mungkin terlalu banyak mainan sosial media jadi halu ya kan. Halu-halu Bandung. Halo tingkat tinggi. Nah itu dia jadi repot kan kalau kayak gitu urusannya. Selain itu Selain itu karena kebanyakan konsumsi makanan siap saji yang banyak natrium jadi hipertensi. Betul. Kebanyakan makanan yang mengandung gula-gulaan seperti boba gitu ya. Kemudian apa sih Thai tea lah, apa semua makanan manis-manis gitu ya, makanan siap saji juga. Akibatnya rentan kena penyakit attention deficit hyperactive syndrome. Lama-lama jadi diabetes tipe 2, ya kan? Jadi penyakit diabetes itu dulu generasi baby boomer ya. Iya. Sekarang mundur ke generasi Z, X, Y, dan milenial. Banyak yang udah kena diabetes mellitus ya. Karena pola makan anak zaman sekarang kan kaya dengan gula, kaya dengan bahan-bahan pengawet karena siap saji semua. Kemudian juga kaya dengan natrium. Akibatnya penyakit-penyakit kerusakan sistem metabolisme itu udah terbiasa diidap oleh anak-anak zaman generasi milenial. Ya, termasuk penyakit apa lagi? Karena jarang konsumsi makanan yang sayur-sayur buah-buahan segar, akibatnya penyakit Crohn. Jadi radang usus. Nah, penyakit Crohn inilah penyakit yang banyak mengintai anak-anak milenial, ya kan? Ciri-cirinya mudah sakit perut, mudah diare, mual, muntah, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, ya kan? Kadang-kadang buang BAB bercampur darah gitu ya, gampang sehariawan. Imunitasnya menurun, demam terus, kurang darah, gejala anemia gitu ya. Dan kadang-kadang masih muda udah kayak ambien gitu. Padahal itu ada tumbul saluran lain di bagian dubur, disebut dengan fistula ani. Jadi itu penyakit akibat radang usus karena pola makan anak zaman modern itu udah pola makannya yang nggak beraturan deh. Apa aja dimakan. Apa aja dimakan, udah telat makan. Makanannya juga makanan yang siap saji semua. Iya. Ya kan, kemudian juga jarang makan sayur-sayur buah-buahan. Akibatnya begitulah. Iya, kalau dikasih tahu makan dong yang baik, nanti aja lah mumpung masih muda menikmati hidup gitu. Tapi menikmati hidup dengan cara yang salah. Akhirnya di masa tua ya tinggal nikmatin aja rasa sakitnya. Betul. Nah kalau udah kayak gitu harus gimana dong ya Pak? Nah kalau sudah begitu kan kita harus kembali cari solusi. Cari solusinya kita kembali pola makannya dirubah. Makan makanan yang bergizi tapi alami, sayur-sayur, buah-buahan segar. Jadi banyak-banyak makan buah-buahan. Zaman sekarang kan sekarang udah mulai ramai lagi ya di tos serba itu banyak yang jual buah-buahan. Ya, tapi jarang diambil
Yang diambil yang roti-rotian, wafer-waferan ya kan, Iya. yang kemasan dalam aluminium, dalam plastik. Jarang yang buah-buahan tersebut, walaupun udah banyak di tos serba mulai membudayakan taruh buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran segar juga harus banyak dikonsumsi. Nah, yang paling penting kita juga harus konsumsi makanan suplemen food yang instan tapi kaya dengan antioksidan tingkat tinggi karena teknologi tinggi. Karena kan semuanya serba instan tuh. Betul. Serba konsentrat. Sekarang kita cari nutrisi yang padat, gizinya banyak, antioksidan tingkat tinggi karena teknologinya tinggi untuk utang kita terhadap antioksidan, utang kita terhadap zat gizi di tingkat mikro itu bisa kita bayar. Sehingga kita tidak mudah terkena penyakit yang saya sebutkan tadi tuh. Penyakit zaman modern yang diidap oleh anak milenial, hipertensi, apalagi gitu ya. Dan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, kemudian juga penyakit Crohn, ya kan. Kemudian penyakit kalau depresi itu mah kembalilah jangan suka kebanyakan terlampau terbuai dengan sosmed kan seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Tapi nanti kita bahas deh nutrisi apa yang bisa membuat anak milenial itu terhindar dari penyakit yang akan mempercepat atau memperpendek usianya atau mempercepat penuaan dini. Apa kita bahas sekarang apa nanti? Nanti aja kayaknya ya. deh, Oke. ya. Oke. Kalau anak milenial semuanya yang instan, kayak makan, minum yang instan, ada suplemen yang instan, tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Untuk Anda yang mau bertanya masih kita tunggu loh ya di WhatsApp, silakan 0815111003. Sekali lagi di 0815111003 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda dan juga apa pertanyaannya. Silakan ditunggu ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman tentang penyakit yang rentan dialami generasi milenials. Kalau Anda ya kaum milenials yang pengen banget umurnya panjang, yang setiap tahun pengen banget merayakan ulang tahun sama teman-teman Anda, coba deh dirubah gaya hidupnya biar penyakit itu tidak menghinggapi tubuh Anda. Kan gak asik banget kalau ditanya ulang tahun yang keberapa? Yang terakhir. Gak asik banget. Ngeri banget ya. Iya, makanya jaga kesehatan. Dimulai dari sekarang, jangan nanti-nanti. Betul. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan, masih kita tunggu ya di 0815111003, 0815111003. Kalau Anda kaum milenial sukanya yang instan, kita kasih yang instan tapi memiliki khasiat yang sangat luar biasa besar gitu. Kasih tahu dong Pak Nyoto. Ya, jadi gini ya, anak zaman milenial kan juga hobi masih banyak ngerokok juga ya. Padahal satu bungkus rokok itu berapa? Coba kalau dihitung. Sebulan berapa? Cuma kan itu untuk mempercepat penuaan dini, mempercepat datangnya penyakit ya. Apalagi kita kalau konsumsi main di kafe, minum di kafe, makanan restoran siap saji juga sekali makan berapa? Kalau sebulan jatuhnya berapa? Kalau hitung-hitung ternyata itu memperburuk kesehatan kita. Coba deh kita konsumsi ada suplemen nutrisi yang antioksidannya sangat tinggi sekali, sangat pekat ya. Ini kalau kita konsumsi rutin untuk anak milenial itu meningkatkan imunitas ya, mencegah penyakit hipertensi, mencegah kolesterol, mencegah diabetes. Bahkan kalau mereka sudah termanifestasi penyakit tersebut, itu bisa menganulir atau meremisi penyakit-penyakit tersebut. Syaratnya dikonsumsi rutin. Begitu kita konsumsi produk ini, langsung aja deh namanya Ziman ya, enzim antioksidan. Kita konsumsi Ziman rutin untuk anak milenial 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam rutin. Nanti kita menemukan kembali kebugarannya ya. Jadi bangunnya bisa seger bugar, nafsu makannya juga enak. Kemudian juga pencernaannya membaik, punya masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, termasuk berbagai macam keluhan penyakit metabolik. Itu bisa teratasi kalau dia konsumsi Zimannya rutin ya, 5 pagi, 5 siang, 5 sore. Dan ini harganya dibandingkan kita ngikutin gaya hidup zaman modern yang merusak kesehatan ya jauh lebih murah. Cuma ada yang tanya sama saya, Pak Nyoto, ini kan ada juga produk-produk di luar sana yang harganya mungkin separuh lebih murah, bahkan 1/4 lebih murah. Yang jadi pertanyaannya adalah semakin murah produk, kita mempertanyakan adalah bagaimana cara buatnya dan bahan bakunya apa, kan seperti itu. Karena kalau kita berhitung dari harga yang semakin murah,
kita melihat itu bahan bakunya dari mana. Karena kalau bahan baku yang berkualitas nggak mungkin murah. Proses yang ekstraknya bagus, ya itu juga nggak murah. Nah, produk yang ada di Ziman ini 100%, 100% ya, itu dari buah-buahan yang memiliki efek terapeutik. Contohnya mengkudu, kulit manggis, delima, goto kola atau pegagan, kemudian juga kayu manis. Itu diambil dari saripati buah-buahan yang organik. Artinya tidak diproses dengan pakai pupuk kimia. Nggak pakai bahan-bahan kimia deh pembuatannya. Jadi nggak seambil asal buah mengkudu, ngambil di mana nggak jelas, nggak mungkin. Ini buah mengkudunya memang dari perkebunan yang bebas polusi air, udara, dan tanah, ada USDA organik. Jadi benar-benar yang buah mengkudu khasiatnya bisa teruji karena memang ditanam tempat yang higienis gitu ya. Dan buah-buahan yang lain. Akibatnya Ziman ini berbeda sebenarnya dengan produk-produk yang mungkin klaim sejenis. Karena dari buahnya saja sudah sangat-sangat bagus gitu ya. Kemudian diekstraknya pun pakai teknologi Jepang. Jadi ekstraksi 1 kali, ekstraksi 2 kali dengan ekstraksi dingin sehingga tidak merusak antioksidannya. Jadi berbeda dengan produk yang diproses ala kadarnya, mungkin pakai kompor kan, mungkin pakai apa gitu ya kan. Jatuhnya murah, tapi jangan cerita apple to apple dengan produk Ziman gitu ya. Jadi Ziman itu memang produknya unik. Kenapa? Karena memang dibuat untuk kesehatan. Dan kalau kita bilang harga, yang paling penting kalau saya itu bukan masalah harga. Murah tapi khasiatnya nggak jelas, itu mahal. Betul, jadi mahal. Ya kan? Malah makin mahal. Iya, saya udah minum 30 botol nih, tapi kok nggak ngefek ya? Iya. Beli yang berapa harganya? Yang harganya 25.000. 25.000. Ya itu mah mahal. Ya capek-capekin itu ya. Capek-capekin minum gitu kan, karena hasilnya nggak efektif. Nah, kalau kita konsumsi produk yang memang didesain untuk membantu kualitas kesehatan, kita jangan mikirin harga. Dan ini, kalau Ziman itu bagi saya relatif murah dibandingkan harga produk yang jauh lebih mahal daripada ini, tapi belum tentu khasiatnya sebanding. Jadi yang paling penting itu adalah khasiat. Saya konsumsi loh yang lebih mahal dari Ziman, berkhasiat nggak? Nggak tahu ya, saya nggak berasa apa-apa gitu. Tuh, kan repot ya kan. Jadi kita jangan istilahnya jangan gambling lah buat kesehatan, karena kesehatan itu tidak boleh buat coba-coba, ya kan? Kalau coba-coba yang lain boleh deh, ya kan? Naik sepeda coba-coba boleh gitu. Tapi kalau kesehatan yang fungsinya untuk mencegah penyakit dalam tubuh, membuat kita panjang umur, membuat kita segar bugar, itu nggak boleh coba-coba. Kita mesti pilih yang terbaik, dan kita bisa belajar dari pengalaman orang yang sudah konsumsi seperti itu. Nah, jadi bagi kaum milenial, bahkan bukan kaum milenial juga tuh, kaum baby boomers, ya kan? Yang juga pasti punya penyakit, ya pasti lebih double lah daripada milenial ya. Cuma bedanya generasi baby boomers itu penyakitnya tidak separah dengan generasi milenial, karena zaman dulu orang baby boomers itu masih banyakan jalan kaki, masih banyakan naik sepeda, masih banyak, karena belum dibantu oleh fasilitas digital, ya kan? Masih banyak aktivitas dengan bergerak. Kalau sekarang aktivitasnya banyak, tapi di depan laptop dan juga di depan handphone, jempolnya doang. Betul, contohnya orang generasi baby boomer nih, kalau bayar apa-apa pakai uang tunai. Iya. Jadi dia pasti capek-capek itu jalan ke ATM ngambil uang tunai buat bayar. Kalau milenial enggak, udah pakai pencet-pencet aja. Udah beres. Karena mereka tahu caranya. Baby boomer agak gaptek. Handphonenya juga handphone jadul, iya, ya kan? Handphone jadul, nggak ada sosmednya ya. Iya, cuma bisa telepon sama SMS. Iya, kurang lebih seperti itulah. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya untuk kaum milenial ya, untuk konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Untuk kesehatan jangan coba-coba ya kan. Kalau coba-coba makin mahal nanti biayanya. Jadi pastikan, yakinkan pilihan Anda hanya untuk Ziman. Jadi silakan dapatkan Ziman sekarang juga di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Selain itu Anda juga bisa pesan via WhatsApp lebih mudah ya. Tapi enakan bergerak sih, datang aja ke radio kesayangan Anda ya, harga Rp200.000 aja. Boleh deh dikasih tahu via WhatsApp-nya di 0877900300. 0877900300. Masih ada 2 segmen lagi, silakan yang mau tanya seputar Ziman atau seputar kesehatan, silakan saya tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Kalau Anda punya pertanyaan, silakan. Gak usah malu-malu untuk bertanya sama Pak Nyoto. Silakan, saya tunggu ya di WhatsApp 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian pertanyaannya apa. Kita langsung aja ke WhatsApp. Ini dari 08783810. Jadi begini nih. Ini tulisannya begini, jadi gini ya Kak katanya. Waduh, pakai begini nih begitu tuh. Iya. Kalau gue nyamin. Kayaknya serius banget gitu ya. Di payudara saya itu ada benjolan. Udah ke dokter umum tapi langsung dirujuk ke bedah onkologi. Tapi saya sudah tahu kalau ke dokter onkologi ujung-ujungnya itu harus operasi. Saya nggak mau, selama ini saya sudah mencoba untuk konsumsi herbal. Tapi saya kok tertarik ya dengan Ziman untuk tambahan, dan kalau bisa saya mengkonsumsi Ziman aja. Nah, saya pengen tahu dong bagaimana Ziman bisa membantu untuk menghilangkan benjolan dan juga manfaat dari Ziman itu sendiri. Gitu. Ya kan kalau di payudara itu ada benjolan kan, kalau kita ke rumah sakit atau ke medis kan kita lebih paham itu benjolannya akibat apa. Apakah tumor jinak ataukah tumor tidak jinak, itu kan kita mesti tahu ya. Karena kan dokter onkologi itu dokter ya cancer gitulah ya. Kalau kita cek sendiri benjolannya itu benjolannya keras pada payudara atau ketiak atau tidak gitu kan. Keras atau lunak gitu ya. Kemudian perubahan pada permukaan kulit payudaranya seperti itu, berkerut atau cekungan, ya kan, mesti dicek, ya kan. Perubahan ukuran dan bentuknya, ya kan. Kemudian keluar cairan dari puting payudara atau tidak, tapi bukan ASI loh ya. Jadi keluar cairan tapi bukan ASI dari puting, ya kan. Kadang-kadang kalau itu keluar darah atau tidak, ya kan. Kemudian bagian puting itu jadi berwarnanya memerah atau warnanya seperti apa hitam atau apa, ya kan. Perubahan itu kan juga sebagai tanda-tanda, ya kan. Kemudian putingnya jadi melesak ke dalam atau keluar, atau ada ruam, atau rasanya sakit atau tidak di payudara, itu kan kita mesti tes, kita mesti rasakan, dan kita mesti cek itu tumor yang ganas atau tumor yang jinak gitu ya. Nah, kenapa? Agar kita juga termotivasi untuk menyembuhkannya. Jangan kita khawatir dengan penyakit tapi kita menghindar dengan tidak tahu penyakitnya itu apa. Nah, memang kalau kita pingin keluar dari masalah kesehatan akibat penyakit, mau tumor jinak atau tumor ganas, pola makannya harus dirubah. Karena pola makan dari tumor itu diantaranya satu, daging merah, ya. Jadi binatang kaki 4, daging merah itu mempercepat proses pertumbuhan tumor. Kemudian konsumsi susu, konsumsi gula, konsumsi makanan yang kandungannya banyak chemicalnya, siap saji, diantaranya itu mempercepat proses pertumbuhan tumor, ya. Kemudian apalagi pola pikir juga, kalau kita mudah stres, banyak pikiran, itu juga mempengaruhi tumornya berkembang pesat. Jadi solusinya banyak makan sayur-sayur, buah-buahan yang segar. Nah, ada penelitian konsumsi kenikir. Ya, cari di Google deh, kenikir itu tumbuhan buah seperti ya? apa? Buah Bukan, kenikir. Oh, bukan. sayur. Oh, sayur. Dilalap mentah-mentah itu juga mampu mencegah tumor, termasuk tumor payudara. Cuman kalau kita mau booster ya konsumsi Ziman, ya. Jadi kita konsumsi Zimannya intensif. Jadi jangan ragu-ragu 5 tetes per 2 jam. 10 tetes per 2 jam juga nggak apa-apa. Karena apa? Untuk mencegah terjadinya cancer yang stadiumnya naik terus, yang akan berakibatkan faktor risiko yang tidak bagus. Kalau udah kena kanker payudara kan risikonya udah otomatis nggak nyaman ya. Risikonya nyawa lagi. Jadi jangan ragu-ragu beli Zimannya, jangan 1 botol dikonsumsi untuk 1 tahun, nggak boleh. 1 paket 10 botol konsumsi untuk 1 bulan. Syukur-syukur untuk 2 minggu. Ya, dikonsumsinya rutin. Nanti mesti dicek itu benjolannya sebelah kiri, sebelah kanan, kuadran kiri, kuadran kanan, atas, bawah, mesti dicek mengecil atau tidak. Ya, jadi konsumsinya rutin, pola makan dirubah, konsumsi Zimannya intensif. Ya, jadi konsumsinya jangan 1 botol, 1 paket sekalian deh, 10 botol habiskan untuk 1 bulan. Ya kan, kalau kita pengen lebih yakin ya 2 minggu. Lalu dicek. Dan nggak perlu takut untuk ke dokter onkologi seperti tadi ya. Biar kita tahu itu benjolannya apakah lemak, apakah tumor, ataukah apa gitu ya. Jangan terlampau udah keburu khawatir, udah keburu paranoid gitu ya. Jadi kita mesti tahu kesehatan kita. Ya, jadi kalau kita mau coba konsumsi Ziman jangan ragu-ragu dan jangan coba-coba, karena
untuk sehat itu bukan coba-coba, Iya harus sih. benar-benar keyakinan dan tekad. Dan jangan lupa klik Ziman Herbal Oh, plus iya. like dan subscribe. Kalau pengen dapetin informasi dan juga manfaat yang lebih dari Ziman, bisa lihat di Ziman Herbal ya YouTube kita ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Kalau perlu komen gitu. Oke, Zimannya Rp200.000 aja yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bisa via WhatsApp di 0877 90.300. Ukurannya 15 mili, jangan khawatir, ini 100% enzim herbal alami yang bisa Anda konsumsi tanpa efek samping ya, rutin dan juga konsisten. Jangan hari ini minum, besok enggak. Kalau perlu belinya 10 botol 1 paket untuk menjaga kesehatan Anda lebih optimal lagi. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk saya dan juga Pak Nyoto untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Yang mau tanya silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, Sasarun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Sebentar lagi mau pamit, tapi kalau Anda masih punya pertanyaan boleh langsung dikirimkan ya. 081511103103. Ada pertanyaan dari Pak Agus Farid yang ada di Batang. Selamat sore Pak Nyoto. 2 hari yang lalu saya beli Ziman. Keluhan saya asam urat dan kedua lutut saya sakit. Apa dengan minum Ziman penyakit yang saya derita ini bisa sembuh? Gitu Pak. Kita kalau ingin sembuh dari penyakit, konsumsi Zimannya mesti intensif, kemudian konsekuen gitu ya, persisten. Jangan konsumsi 3 tetes, 5 tetes, habis itu lupa berhari-hari, terus konsumsi lagi kalau ingat, ya susah sembuh kalau begitu ya. Jadi kalau udah punya keluhan misalnya asam urat itu, kita harus tahu parameternya. Ya, kita pergilah ke toko obat, cek parameternya. Kalau laki-laki di atas 7 mg per desiliter, pas setelah cek darah gitu ya, itu kita diasumsikan asam urat. Kalau wanita lebih rendah lagi, 5 mg per desiliter, dia sudah terkena asam urat. Jadi wanita itu lebih sensitif terhadap kadar asam urat dibandingkan laki-laki ya. Jadi jangan kita tebak-tebak ini asam urat kah atau asam aurat. Jadi harus kita cek ya di klinik yang paling, kalau di daerah saya sih ke toko obat juga banyak yang cek darah, bisa cek asam urat, kolesterol total sama kadar gula total juga ada. Nah kemudian bagi mereka yang kalau kita asumsi kita memang kena asam urat, kita mesti hindari konsumsi makanan-makanan penyebab asam urat. Jadi jangan konsumsi makanan yang mengandung jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, ya kan? Termasuk daging merah juga dikurangi. Termasuk makanan kerang-kerangan, udang, kepiting, cumi-cumi, gurita, apalagi ya. Ya, Makanan itu laut juga ya, Pak, makanan ya? laut ya. Kapal selam nggak usah disebut ya. Itu penyebab asam urat, ya kan? Ternyata konsumsi makanan yang manis-manis itu pencetus asam urat. Karena asam urat susah keluar dari tubuh kalau kita konsumsi makanan yang mengandung gula, termasuk minuman yang bersoda. Jadi kalau konsumsi minuman yang bersoda, apalagi alkohol, itu udah pasti asam urat deh. Ya. Jadi kita hindari dulu pencetusnya. Kita konsumsi apapun, kalau kita tidak hindari pencetusnya, ya asam urat kita tidak bisa berkurang, ya. Kemudian juga kita jangan konsumsi makanan yang mengandung sayur-sayuran warnanya hijau. Hijau tua tapi maksudnya. Contohnya singkong gitu ya, daun singkong, daun pepaya, bayam gitu ya. Itu ternyata kadar purinnya tinggi. Kalau kita kebanyakan, kalau orang yang punya sensitif sama asam urat, dia gampang kena. Gitu, termasuk emping kali ya. Kayaknya iya tuh, tinggi Minjo tuh. gitu ya. Melinjo, Minjo. Jadi kita harus tahu pola makan kita, harus pola makan yang banyak sayur-sayur, buah-buahan tapi tidak mengandung purin tinggi. Termasuk kacang-kacangan juga termasuk kalau nggak salah gitu ya. Jadi konsumsi apa ya? Kalau konsumsi nanas boleh ya, konsumsi pepaya boleh ya kan. Konsumsi semangka boleh ya kan. Malah membantu untuk menurunkan kadar asam urat kita. Ya. Tapi kita kalau mau sehat, konsumsi Zimannya harus intensif. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, sehari 4 kali, ya kan? Tapi saya maunya 3 kali. Yang penting jangan putus konsumsi rutin dan harus bersabar. Memang ada yang seminggu remisi, keluhannya berkurang. Ada yang 2 minggu, ya kan? Ada yang sebulan, tapi kalau dia belum kebongkar asam uratnya di jaringan, jangan berhenti konsumsi rutin, karena Ziman ini bukan obat loh ya.
Ziman ini memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk bongkar racun dalam tubuh kita sehingga semua sampah-sampah di tubuh kita itu bisa dibongkar, termasuk asam urat yang ada di jaringan tubuh kita. Jadi jangan konsumsinya berhenti, konsumsi rutin, karena kalau kita konsumsi rutin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan sekedar asam urat, bahkan kolesterolnya juga nanti menuju normal, kadar gula darahnya menuju normal, tekanan darahnya menuju normal, dan kita juga bisa merasakan kualitas kesehatan yang baik kalau kita konsumsinya rutin sampai 3 bulan. Jadi jangan seperti makan obat sembuh berhenti, bukan. Ini makanan mau konsumsi sampai selamanya, kita malah panjang umur, sehat, segar, bugar gitu ya. Orang ada yang ngerokok selamanya sampai meninggal, ada. Iya, Maksud ada. konsumsi makanan kesehatan untuk selamanya sampai panjang umur, mikir kan itu harus paradigma pola pikir yang harus diubah. Gitu ya, jadi mesti berziman-ziman ria lah daripada kita konsumsi makanan yang kaya dengan zat-zat racun. Oke, jadi seperti itu ya Pak Agus ya. Konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Jadi jangan sampai putus, yang penting konsisten, rutin dan juga teratur. Untuk Anda yang mau sehat sepanjang masa hidup Anda, langsung jangan ragu-ragu lagi untuk konsumsi Ziman. Pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja. Atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300, harganya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya nih Pak. Kita keep dulu aja ya. Ya, tapi jangan lupa subscribe. Oh iya bener, ada sampai like lupa dan ya. komen ya. Kalau perlu share ke teman-temannya, biar kita bantu teman-teman kita yang punya masalah kesehatan dengan cara Yang edukasi bijak. kesehatan dulu deh. Oh, Kalau iya udah benar. diedukasi, akibatnya punya kesadaran. Kalau sudah kesadaran, nggak mikir lagi beli produk Ziman ini tanpa harus mikir 1000 kali gitu Iya ya. benar ya. Jadi kalau Anda sayang sama teman-teman Anda, sayang sama keluarga Anda, atau mungkin Anda sayang sama diri Anda, pengen usianya panjang gitu ya, pengen kesehatannya bagus, ya udah yuk langsung aja subscribe YouTube Ziman Herbal. Karena informasi kesehatan ada di YouTube itu. Manfaatnya banyak banget ya Pak ya, kalau Iya kita dong. setiap hari mendengarkan edukasi tentang kesehatan gitu. Jangan lupa juga Betul. beli Zimannya. Subscribe, like dan juga share. Oke, Ziman Herbal. Sudah habis waktunya, mungkin Pak Nyoto mau kasih tambahan statement. Oke, jadi untuk sehat itu mahal. Tapi sakit jauh lebih mahal, udah gak nyaman Betul, lagi ya. iya. Jadi oleh sebab itu kalau bagi saya sehat itu murah. Kenapa? Kalau kita punya prediksi bahwa harta paling tertinggi, paling mahal, paling bernilai, paling luar biasa itu kesehatan. Kalau kita punya kesadaran bahwa kesehatan itulah harta yang paling tidak ternilai, ya semua itu menjadi murah. Iya. Gitu. Oke, makanya sayangi hidup Anda dengan menjaga kesehatan Anda, karena harta yang paling berharga di dunia ini adalah kesehatan. Saya Sarun pamit. Oke, Pak Nyoto pamit. Sampai ketemu Rabu depan. Dah. Dah.